Ibu, Jemaat GB Shalom Pondok Permai. Jumpa lagi dalam ibadah Minggu 31 Mei 2020. Hari ini meskipun kita masih di rumah saja, kita masih PSBB, tapi kita masih semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan membahas tentang pertempuran di dalam kehidupan Bapak Ibu. Kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya atau handphonenya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu, pada hari ini Yakobus mengingatkan kita bahwa setiap manusia itu pasti akan mengalami pencobaan-pencobaan, bahkan akan mengalami jatuh di dalam pencobaan. Nah, bagi orang percaya, ketika kita diizinkan untuk jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan atau masalah atau ujian, ya, bagi orang percaya, kita responnya harus bahagia. Orang dunia mungkin responnya marah, orang dunia mungkin responnya kecewa. Tapi bagi umat Tuhan atau orang yang percaya kepada Kristus, kita harus berbahagia meresponi pencobaan-pencobaan ini. Loh, kok harus bahagia? Kan saya lagi susah, saya lagi sakit, kenapa saya harus bahagia? Karena ketika kita meresponinya dengan kebahagiaan, itu akan memperoleh iman Bapak Ibu, akan menghasilkan iman di dalam ketekunan kita. Karena itu pada hari ini, ya, karena lewat ujian kita akan tahu iman kita itu benar-benar tekun apa enggak kepada Tuhan. Nggak mungkin seorang anak kelas 5 akan naik ke kelas 6 tanpa melalui ujian. Tidak ada orang yang masuk universitas tanpa tidak diuji dulu. Karena itu pada hari ini saya mau kasih tahu, ujian-ujian, coba-cobaan, bahkan masalah demi masalah yang Tuhan izinkan terjadi, itu memproses iman kita menjadi semakin tekun di hadapan Tuhan. Bahkan dengan adanya COVID-19 atau Corona ini, kita di rumah saja, kita tidak bisa bekerja secara maksimal, itu juga menguji iman kita, apakah kita masih tekun kepada Tuhan atau tidak. Mungkin penghasilan kita berkurang 1 bulan, ya, usaha kita juga tidak lagi banyak seperti hari biasa, ya. Tapi pada hari ini kita harus mengerti bahwa setiap pencobaan atau ujian-ujian itu akan memproses iman kita untuk menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang yang membuat kita menjadi sempurna, bahkan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, jadi pencobaan itu malah mengiring kita menjadi sempurna atau lebih baik lagi seperti Kristus. Nah, di dalam Yakobus ini sudah menjelaskan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami pencobaan. Setiap manusia akan masuk dalam pertempuran hidup. Entah itu sakit penyakit, entah itu kekurangan ekonomi, entah itu orang mengecewakan kita, entah orang nipu kita. Tapi pada hari ini ada pertempuran-pertempuran hidup di dalam hidup kita, dan kita harus memilih mana yang harus kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama ada pertempuran antara iman versus ketakutan Bapak Ibu. Suatu saat nanti kita akan dibawa ke dalam pencobaan atau masalah atau ujian, yang dimana kita akan diperhadapkan antara kita beriman atau kita hidup di dalam ketakutan. Kita lihat dulu di dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi Timotius mengatakan seperti ini Bapak Ibu, bahwa hidup ini seperti pertandingan iman. Ya. Suatu saat kita akan diperhadapkan antara iman dan ketakutan. Hari ini banyak orang sekali yang takut usahanya gagal, takut kehilangan pekerjaan, takut tidak memiliki masa depan. Karena dengan
adanya corona ini atau COVID-19 ini, kita semua yang kita rencanakan di dalam hidup ini seakan-akan berantakan. Ya. Makanya itu pada hari ini, iblis seringkali menyerang kita di dalam kekhawatiran, ketakutan. Bahkan iblis akan membuat kita semakin hari semakin takut. Nah, pada hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu jemaat GBI Shalom, Tuhan menyuruh kita atau Tuhan merindukan kita untuk memilih iman yang benar dan rebut hidup yang kekal. Jadi fokus kita harus tetap iman. Kenapa harus iman? Karena ketika fokus kita beriman, di situ kita akan melihat bahwa kehidupan ini bukan hanya di bumi ini saja. Ada kehidupan kekal yang akan kita dapatkan di dalam Tuhan. Ya. Karena itu pada hari ini seperti khotbah saya di bulan Mei ini yang beberapa minggu lalu, penantian di dalam iman, ya, di mana kita harus benar-benar tetap beriman di dalam situasi seperti ini. Tetap beriman bahwa kita tetap mempercayai Yesus bersama dengan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pesan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berjumpa ya kepada murid-muridnya, atau ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengirimkan roh penolong, roh penghibur. Ya. Yesus tidak meninggalkan para murid-muridnya. Bahkan Yesus tetap memberikan penolong penghibur buat para murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu. Mari kita sama-sama mau beriman kepada Tuhan. Susah beriman ketika sakit kita belum disembuhkan. Susah beriman ketika kita dikecewakan. Susah beriman ketika masalah itu masih ada di dalam hidup kita. Tapi pada hari ini Tuhan menantang kita untuk kita memilih iman di dalam pencobaan kita. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, pertempuran yang kedua yang harus kita lalui di dalam hidup kita adalah pertempuran antara manusia baru melawan manusia lama. Kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kali. Nyata pada hari ini firman Tuhan telah mengingatkan kita, setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, setiap orang yang sudah lahir baru, mereka sudah menanggalkan manusia lama mereka. Di tengah-tengah pencobaan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang kembali ke karakter lama. Banyak sekali orang yang sudah bertobat malah jauh dari Tuhan. Kalau pada hari ini saya pernah baca di salah satu media online atau berita online Bapak Ibu, bahwa di tengah-tengah COVID-19 ini angka perceraian makin lama makin tinggi. Loh, makanya pada hari ini di dalam tengah pencobaan ternyata ada di mana kita harus bertempur dengan diri kita. Kita mau tetap menjadi manusia yang baru atau tetap menjadi kembali ke manusia yang lama. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, pertempuran di dalam hidup ini adalah membuat kita semakin takut akan Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan. Nah, ketika kita tahu bahwa segala sesuatu ini Tuhan izinkan terjadi, yang harus kita pakai di dalam hidup kita adalah firman. Firman itu harus kita kuasai, bahkan firman itu harus menguasai hidup kita Bapak Ibu. Karena itu pada hari ini untuk menanggalkan setiap manusia lama kita harus berjuang untuk memiliki firman Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan kemarin kita sudah berdoa di rumah tentang doa pencurahan Roh Kudus, ya. Kadangkala orang fokusnya dalam doa pencurahan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Sesungguhnya yang terpenting di dalam pencurahan Roh Kudus adalah bagaimana kita memiliki buah roh. Ya. Buah roh itu yang akan menjadi karakter kita. Kalau mau saya bilang seperti ini Bapak Ibu, sehari kita harus bisa melakukan 9 buah roh itu. Ya. Kasih, sukacita, dan sampai penguasaan diri.
Makanya pada hari ini ketika kita berjumpa dengan masalah, berjumpa dengan orang yang nyebelin, bahkan berjumpa dengan orang yang mengecewakan kita, harus tetap bisa menjadi manusia yang baru. Bahkan sampai kepada dimana kok Tuhan gak jawab doa saya, respon kita harus tetap manusia baru, jangan manusia lama. Karena pada dasarnya, karena itu kita harus mengerti bahwa manusia lama sebenarnya sudah kita tanggalkan ketika kita lahir baru dan bertobat di hadapan Tuhan. Nah, mungkin pada hari ini Bapak Ibu yang menyaksikan video ini ada yang belum memiliki manusia baru atau belum berubah dari manusia lama. Saya mau tantang pada hari ini Bapak Ibu semua, mari bertobat dan pakailah manusia baru dalam hidupmu. Apalagi pemerintah sudah akan melakukan program kehidupan yang baru, di mana semua protokol kita dalam hidup ini berbeda. Mungkin kita akan beribadah pakai masker, mungkin kita akan berbicara kepada orang pakai masker terus. Karena itu pada hari ini kita nggak biasa kita tidak memakai masker ketemu orang, biasa kita berpelukan ketemu orang, biasa kita salaman. Sekarang mungkin tidak bisa bersalaman. Itu pola hidup yang baru dari pemerintah terhadap corona. Nah, pola hidup yang baru dari Tuhan adalah tanggalkan semua karakter-karakter dosa kita. Milikilah buah roh di dalam hidup kita, maka kita akan menang di dalam pertempuran yang kedua ini. Yang ketiga dan yang terakhir, pertempuran yang terakhir dalam hidup kita adalah pertempuran antara pengharapan dan keputusasaan. 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Bapak Ibu, pada hari ini setiap masalah, setiap cobaan, setiap tantangan, ya, pasti ada ikut serta dari kuasa kegelapan, pasti ada ikut serta dari iblis untuk kita tidak memiliki pengharapan kepada Yesus. Karena orang yang paling malang adalah orang yang berhenti berharap. Ya. Hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berharap hari demi hari. Ya. Bahkan pada hari ini saya mau katakan Bapak Ibu, hidup saya hanya berharap kepada Tuhan hari demi hari. Tidak ada yang bisa saya andalkan di dalam diri saya. Manusia, siapapun tidak bisa. Saya hanya berharap kepada Tuhan. Ketika orang yang berharap kepada Tuhan, orang itu tidak boleh putus asa dalam menjalani hidup ini. Jangan pernah putus asa meskipun sulit. Jangan pernah putus asa meskipun itu belum kita lihat kebaikan Tuhan. Tapi jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah untuk berharap kepada Tuhan. Karena di dalam pengharapan ada masa depan yang Tuhan janjikan, masa depan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Karena itu pada hari ini Bapak Ibu, milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu kita harus menang di dalam pertempuran hidup kita, pertempuran iman dan ketakutan. Kita harus menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Pertempuran antara manusia baru dan manusia lama, kita harus menjadi orang yang memiliki manusia yang baru. Dan pertempuran antara pengharapan dan keputusasaan, kita harus menjadi orang yang berharap terus kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya pada hari ini bisa memberkati Bapak Ibu semua dan jemaat GBC Shalom Ponorogo Permai. Mari kita satu dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada hari ini Tuhan telah mengingatkan kami untuk kami tetap selalu melangkah di dalam iman kami, selalu melangkah untuk menjadi manusia baru dan berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, pada hari ini yang mendengarkan di YouTube, Tuhan Yesus jamah jemaat-jemaat GBC Shalom Ponorogo Permai di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Bahkan pada hari ini mereka yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan mereka bisa menjadi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dan kami tidak berputus asa dengan masalah cobaan ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Kiranya pada hari ini Tuhan Yesus, setiap jemaat-jemaat GBC Shalom Ponorogo Permai yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan tolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Bapak Ibu Gembala kami Tuhan Yesus, bahkan para pelayan Tuhan yang melayani, bahkan kami percaya Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan pelihara, Tuhan pulihkan di dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan kami tetap semangat untuk melakukan firman Tuhan dan menjalani hidup ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di dalam doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini
untuk memberikan persembahan seperti biasa. Bapak Ibu yang ingin persembahannya transfer, bisa via transfer lewat rekening yang ada di layar. Dan untuk Bapak Ibu yang mau ngasih langsung, bisa datang ke rumah Bapak Ibu Gembala, dan kita masih bisa menikmati Tuhan di dalam ibadah kita meskipun di rumah saja. Dan minggu depan mungkin masih ibadah seperti ini Bapak Ibu, masih lewat media. Dan kami percaya Bapak Ibu tetap semangat beribadah sampai ketentuan PSBB dicabut, baru kita bisa beribadah kembali di gereja kita di GBC Lampung Permai. Hari ini kita akhiri firman Tuhan dan ibadah kita pada hari ini. Kita mau tutup dalam doa dan kita akan mau terima doa berkat. Bapa, kami sudah beribadah, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya pada hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarkan kami selalu hidup di dalam takut akan Tuhan, akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, tolong bangsa kami, tolong jemaat-jemaat-Mu Tuhan, tolong gereja-Mu Tuhan. Biarkan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Biarkan pada hari ini Bapak Ibu, angkat kedua tangan-Mu, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Berkat besar dari Allah Bapa dan kasih setianya dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya yang indah dari Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini, besok sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kiranya Tuhan menjemput kita di awan-awan permai. Haleluya. Amin. Terima kasih. Pada hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.